Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafran Muyasar dari Prodi Teknik Peminyakan dengan NIM 1222442. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya yang berjudul Rancangan Prototipe G-Scout Kendaraan Patroli Deteksi Kebocoran Gas berbasis mikrokontroler pada jalur pipa peminyakan. Nah, yang melatar belakangi kami mengambil judul ini yakni seringkali terjadinya kebocoran gas seperti CH4 dan CO2 pada jalur pipa peminyakan ataupun industri peminyakan lainnya. Untuk menanggapi hal ini, kami merancang G-Scout ini sebagai kendaraan patroli otomatis untuk mendeteksi kebocoran gas secara real time. Dengan inovasi G-Scout ini, menggabungkan pemantauan gerak sistem dengan peringatan dini, sehingga G-Scout ini lebih adaptif dan juga responsif dibandingkan metode deteksi statis. Ini memudahkan kita untuk mengetahui keadaan gas sekitar pipa peminyakan, apakah adanya kebocoran atau kondisi gas pada kondisi normal. Dari latar belakang tersebut dirumuskan 3 masalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni bagaimana merancang G-Scout yakni alat deteksi gas CH4 dan CO2 berbasis microcontroller. Yang kedua, itu bagaimana sistem ini dapat memberikan peringatan dini saat terjadinya kebocoran gas. Lalu yang ketiga, sejauh mana keefektifan dari G-Scout ini untuk mendeteksi gas secara real time. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni merancang dan membuat prototipe alat pendeteksi gas dan juga menguji sensitivitas dari alat tersebut serta menyediakan sistem peringatan dini yang efektif dan responsif agar dapat berguna dalam keselamatan kerja. Nah, berikut adalah sketsa dari G-Scout kami. Di sini terdapat 2 sensor di depan mobilnya, lalu ada dengan 2 roda dan dilengkapi dengan modul sensor serta lampu LED dan juga buzzer sebagai tanda peringatan. Nah, berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat dan merancang prototipe alat ini. Di sini ada modul buzzer, breadboard, MQ6, MQ135, dan ESP32 yang tentunya sebagai microcontroller. Lalu ada di 5 lainnya, ini, dan sampai 19 alat. Jadi total alat dan bahan yang kami butuhkan ada 19 dan membutuhkan biaya sebesar Rp466.900. Nah, tentunya G-Scout ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama itu G-Scout memiliki mobilitas yang tinggi karena kami membuat G-Scout ini berada pada jalur yang telah disediakan dan akan terus berpatroli. Kemudian memudahkan pemantauan multigas karena pada kondisi real atau kondisi nyata pipa peminyakan itu sangatlah banyak dan dengan G-Scout ini kita dapat memantaunya sekaligus dengan melakukan patroli. Kemudian mudahnya deteksi gas secara real time. Dengan G-Scout akan mendeteksi gas secara real time sambil berpatroli. Dan juga ketika terjadi kebocoran gas, maka G-Scout ini akan memberikan respon darurat dengan cepat dengan peringatan dini sebagai lampu putih dan juga buzzer yang akan berbunyi ketika melampaui kondisi normal. Dan juga untuk meningkatkan keselamatan kerja. Lalu kelemahan dari alat kami yakni yang pertama itu adanya track error dari sensor. Kemudian ada presisi sehingga dilakukan kalibrasi yang sangat rutin dan juga sistem isi ulang baterai karena baterai yang digunakan itu membutuhkan daya yang lebih. Nah, berikut merupakan prosedur pengujiannya. Yang pertama, kita melakukan persiapan sistem dengan memasangkan kabel dihubungkan dengan power bank dan ESP32. Lalu melakukan aktivasi Wi-Fi dan dilakukan pemasangan baterai. Selanjutnya dilakukan penempatan G-Scout itu diletakkan pada jalur simulasi dan aplikasi Blink itu dibuka untuk menentukan dan memantau kadar gas awal. Kemudian dilakukannya simulasi kebocoran gas yakni dengan menyemprotkan korek saat G-Scout berjalan. Dan ketika lampu putih menyala, maka itu menandakan terdeteksinya gas dan lampu putih sebagai peringatan dini. Lalu, yang keempat yakni respon dan evaluasi. Buzzer itu akan berbunyi ketika gas yang terlampaui
itu sudah melewati ambang batas normal. Dan ketika buzzer berbunyi, maka G-Scout otomatis berhenti dan menunjukkan lokasi terjadinya kebocoran gas. Dan proses ini akan terjadi terus berulang sesuai dengan sistem awal. Nah, untuk hasil pengujian yang kami dapatkan, untuk yang pertama yakni deteksi gas berbahaya. Jadi G-Scout telah berhasil mendeteksi keberadaan gas saat melintasi area simulasi kebocoran. Kemudian menyalakan indikator LED putih sebagai tanda awal keberadaan gas. Dan ini juga sebagai peringatan dini. Kemudian buzzer menyala dengan aktif jika konsentrasi gas melebihi ambang batas aman. Untuk pengujian kedua yakni perilaku saat patroli, G-Scout berjalan otomatis mengikuti lintasan yang telah kita program sebelumnya. Kemudian G-Scout berhenti otomatis saat kadar gas berbahaya terdeteksi tinggi. Dan juga melanjutkan patroli sesuai dengan lintasan. Kemudian setelah kadar gas turun, G-Scout akan melanjutkan patroli kembali. Dan yang ketiga yakni akurasi dan respon sistem. Untuk sensor MQ6 dan MQ135 itu menunjukkan respon cepat dan tepat waktu, sehingga memberikan keadaan gas secara real time dan kita bisa melihat dengan aplikasi Blink. Nah, sistem secara efisien ini juga memberikan notifikasi saat ambang batas gas itu terlampaui. Jadi untuk hasil pengujian ini, G-Scout telah berhasil memenuhi kriteria untuk mendeteksi gas secara real time dan juga memberikan peringatan dini. Nah, berikut merupakan kondisi udara saat kami menguji G-Scout. Yang di kiri terdapat kondisi udara normal. Untuk sensor yang atas itu ppm sensor MQ6 berada pada angka 144 ppm dan di bawah itu adalah sensor MQ135 menunjukkan 269 ppm. Dan ini adalah kondisi peringatan dini. Terlihat adanya kenaikan terdeteksi gas dari kedua sensor. Apalagi pada kondisi terdeteksi kebocoran gas dan di sini buzzer sudah menyala dan G-Scout berhenti. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan untuk yang pertama itu telah dirancang prototipe deteksi gas metana dan CO2 berbasis microcontroller dengan menggunakan ESP32, yakni adalah G-Scout. Dan juga G-Scout ini tersambung dengan aplikasi Blink untuk memantau jarak jauh secara real time sebagai penerapan IoT atau Internet of Things. Kemudian, sistem G-Scout ini dapat memantau kadar gas berbahaya di sekitarnya dan memberikan peringatan dini ketika terjadi kebocoran gas. Dengan indikator awal yakni menyalakan LED, dilanjutkan dengan membunyikan buzzer sebagai alarm ketika gas melewati ambang batas normal. Dan yang ketiga, yakni G-Scout terbukti efektif dan andal dalam mendeteksi gas secara real time di area patroli yang dibuktikan dengan peringatan dini tadi. Dan dilanjutkan dengan membunyikan buzzer ketika melewati batasan tertentu. Nah, saran untuk mengembangkan G-Scout yang pertama, menambahkan integrasi modul GPS. Penambahan ini membuat G-Scout lebih akurat dalam memberikan lokasi kebocoran secara real time, apalagi kondisi pada jalurnya terlalu rumit. Dan yang kedua, itu memudahkan sistem komunikasi jarak jauh, yakni menambahkan fitur SMS agar operator tetap menerima notifikasi tanpa harus menatap aplikasi terus-menerus. Kemudian, adanya pencatatan data otomatis atau data logging. Ini untuk merekam konsentrasi gas dan pergerakan alat guna untuk analisis kedepannya dan juga pengembangan lanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Ahmad Zafar Muyassar. Saya harap presentasi ini jelas dan membantu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.